Ya, kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya bagi bangsa Israel lewat Raja Ahab yang jahat, menyembah dewa Baal, ya, dewa yang dapat menurunkan hujan dipercaya oleh mereka. Dan Tuhan menyuruh ya Elia untuk pergi, berkata kepada dia bahwa Tuhan tidak akan menurunkan hujan kalau aku tidak berkata, ya, dan Tuhan akan menurunkan hujan kalau aku yang berkata-kata, sebab Tuhan yang sanggup menurunkan hujan, bukanlah dewa Baal. Ya, dan akhirnya Tuhan menyuruh untuk Obaja, kemarin kita sudah baca, ya, pergi bertemu dengan Elia. Obaja itu adalah seorang pegawai dari Raja Ahab. Ya, dan Obaja adalah orang yang sudah menolong nabi-nabi Tuhan ketika Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan dan Isabel mengangkat nabi-nabi palsu. Ya, dia jahat, ya memang saudara, ketika ada raja yang jahat, ya pasti raja yang jahat itu ya tidak cocok dengan ya hamba Tuhan atau nabi Tuhan yang asli, karena tidak enak mendengarkan nabi Tuhan yang asli itu, omongannya itu ya tajam, pedes, ya, bahkan tidak mau kompromi dengan dosa. Sementara raja-raja yang jahat itu mencari nabi-nabi palsu yang bisa ngomong yang enak-enak saja. Dan seperti itulah akhirnya Isabel mengangkat bagi dia nabi-nabi palsu untuk berbicara yang enak-enak. Tetapi Tuhan mengirim Elia untuk datang kepada mereka dan menyatakan isi hati Tuhan. Akhirnya kemarin Elia ketemu dengan hambanya itu Obaja, dan dia berkata, katakanlah kepada Ahab bahwa aku ada di sini. Ya, dan akhirnya Obaja ketakutan, ya, dan tetapi mereka pergi untuk menemui Ahab. Dan ketika mereka bertemu ya kemarin, ya, lalu Elia berkata kepada Ahab, suruhlah kumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Jadi ingat, ada nabi yang asli, ada nabi yang palsu. Nabi yang palsu menyatakan ya nubuatan palsu tentunya yang hanya menyenangkan hati raja yang jahat, tetapi nabi yang asli menyatakan nubuatan yang asli dari Tuhan, yang pasti ya menyakiti hati raja yang jahat. Ya, dan kita lihat saudara, akhirnya mereka bertemu di sana. Ya, kita lanjut sekarang, Elia di Gunung Karmel, ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. 21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Ya, dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Jadi saudara, ya, waktu itu Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan semua nabi-nabi palsu itu di Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati semua rakyat itu dan semua nabi-nabi palsu itu, dan dia berkata, ya, sampai berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Ya, timpang itu ya tidak lurus saudara. Ya, percaya Tuhan iya, percaya Baal iya. Tuhan itu tidak mau diduakan, ya. Kalau kita percaya Tuhan ya Tuhan saja, tapi kalau kamu mau percaya Baal ya ikutilah Baal, kata Elia. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, ikutilah Tuhan Allah Israel. Tetapi kalau kamu percaya kepada Baal, ya ikutilah Baal, katanya, ya. Dan tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang, ya, banyaknya. Namun baiklah, ya, berikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke dalam kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan aku juga tidak akan menaruh api. Ya, kemudian biarlah kamu memanggil ya nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Ya, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah, sebab rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Saudara, Ahab membawa ya pada waktu itu ya nabi-nabi ya
palsu ke atas gunung Karmel untuk mengadu kecerdasan dan kekuatan dengan Elia. Raja-raja yang jahat selalu punya nabi-nabi yang palsu, saudara ya. Tinggal Elia sendiri yang menjadi nabi Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang benar. Ya, padahal di sana ada nabi-nabi Baal itu 450 orang banyaknya, saudara ya. Dan dikatakan di sana akhirnya Elia berkata, bawa ke sini 2 ekor ya lembu dan kita akan melihat. Yang seekor silahkan kamu sembeli, lalu potong-potong dagingnya, taruh di atas kayu, tidak boleh kamu bawa api. Kata Elia, aku juga akan menyembeli yang satu, akan dipotong-potong dan aku juga akan menaruhnya di atas kayu. Lalu biarlah kita memanggil Allah kita, kamu panggillah ya Baal itu yang kamu anggap Allah, aku akan memanggil Allah Tuhanku. Dan siapa yang kayunya itu menyala, korbannya terbakar, maka itulah adalah Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyatakan ya mujizat. Lalu seluruh bangsa itu sepakat, oke, kalau begitu kita akan uji sama-sama ya. Dan akhirnya saudara dikatakan di sana Elia menantang bangsa Israel untuk mengambil sikap ya siapa yang hendak mereka ikuti. Ya Allah yang sejati atau dewa Baal. Mengapa begitu banyak orang ragu-ragu saudara untuk memilih salah satu di antara 2 pilihan? Ya mungkin sebagian orang sebenarnya tidak yakin. Ya sekalipun demikian banyak orang mengetahui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Tetapi mereka ya tetap saja mau bermain-main dengan dosa. Ya karena mungkin dipikir ada keuntungan dan keuntungan lain. Mengikuti Ahab yang menyembah berhala. Ya, jadi saudara hati-hati ya, seringkali juga banyak orang Kristen begitu. Sudah Kristen saudara, tetapi masih percaya kepada penyembahan-penyembahan berhala. Sudah Kristen tapi masih suka ke orang pintar. Sudah Kristen tapi masih suka bertanya kepada dukun. Ya, mengaku percaya kepada Tuhan tetapi masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Masih suka ya mempersembahkan sesuatu kepada arwah-arwah. Masih suka melakukan praktek-praktek penyembahan berhala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hati-hati. Kalau engkau memilih percaya kepada Tuhan, percaya sama Tuhan saja. Jangan percaya pada arwah-arwah nenek moyang, jangan percaya lagi pada ya dukun-dukun, kepada orang pintar. Jangan berdiri di 2 kaki. Itu namanya kita bersifat ya timpang. Tetapi percayalah hanya kepada Allah saja, maka engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Elia menantang bangsa Israel dan nabi-nabi palsu itu saudara untuk mereka, ayo sama-sama kita melihat siapa Tuhan yang benar yang kita punya ya. Coba kita sama-sama taruh lembu yang dipotong-potong di atas kayu. Siapa yang Allahnya datang membawa api, maka itu adalah Allah yang benar. Jadi di sini saudara, jangan sampai kita terjebak kepada penyembahan berhala hanya demi ya kesenangan-kesenangan kita yang kita pikir ya kita ini Kristen sih boleh-boleh saja tapi nggak usah terlalu ekstrim. Ya masih bolehlah bertanya sama orang pintar, masih bolehlah bertanya sama paranormal, sama dukun. Jangan menduakan Tuhan. Ya kalau engkau percaya kepada Tuhan, pada Tuhan saja. Kalau engkau mau percaya pada sesuatu yang lain ya silakan, tetapi kita harus memilih. Ya tetapi saudara, terkutuklah orang yang menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa yang bukan kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang memberikan kita nafas hidup, Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana mungkin kita bisa percaya pada berhala-berhala yang mati seperti itu? Ya Nabi Baal tidak tanggung-tanggung, nabinya itu ya 450 orang, sementara Elia hanya seorang diri. Elia sedang berusaha untuk melakukan sebuah peperangan agar membawa kembali bangsa ini kepada Tuhan, saudara. Ya dan akhirnya mereka pun setuju, mereka berkata baiklah ya. Kemudian ya panggillah nama Allahmu, kata Elia, lalu aku juga akan memanggil nama Tuhan. Dan akhirnya ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan mengambil dan memanggil nama Baal. Dari pagi sampai tengah hari katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara
suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Saudara, ya perhatikan, kasihan ya. Selama ini mereka menyembah kepada Baal yang mereka pikir Baal adalah dewa kesuburan, kesejahteraan. Yang mereka pikir bahwa Baal itu yang menurunkan hujan. Ternyata setelah mereka memanggil-manggil Baal, ya jawablah kami, turunkanlah api. Ternyata tidak ada jawaban, tidak ada suara, tidak ada api. Saudara, ternyata selama ini kita ditipu dalam hatinya mereka ya. Kita selama ini sudah menyembah kepada Baal, ternyata dia nggak bisa jawab, dia nggak bisa tunjukkan kuasanya. Terus buat apa ya? Lalu mereka terus berseru-seru, tetapi Baal tidak menjawab mereka. Ya saudara, perhatikan di sini. Jangan sampai kita pun tertipu dan terjebak hanya karena menginginkan sesuatu, hal-hal yang tidak pantas, lalu kita ini pada akhirnya menyembah kepada berhala-berhala. Ternyata setelah diuji, dipanggil, ya tidak ada suara, tidak bisa menjawab. Ternyata selama ini ya dewa yang kita sembah itu dewa apa? Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana bangsa ini telah jatuh ke dalam dosa yang sangat luar biasa, saudara, sehingga ketika mereka berseru-seru, Baal pun tidak menjawab, Baal tidak menurunkan api atas mereka. Ya, dan akhirnya dikatakan di sana mereka sudah berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu. Ya, pada waktu tengah hari, ya dari pagi sampai tengah hari, saudara, tidak terjadi apa-apa. Ya, dan dikatakan 27 pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Ya, mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Jadi Elia mengejek mereka. Elia bilang, panggil terus Allahmu itu Baal. Mungkin Tuhanmu Baal itu lagi pergi keluar kali, lagi ada urusan kali, kata Elia. Ya mungkin ya Baal lagi ada keperluan kali, atau dia mungkin sedang ya tertidur belum bangun ya. Mana Allah yang engkau sembah itu? Panggil semakin keras, kata Elia kepada mereka ya. Dan 28, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ngeri, saudara. Penyembahan kepada Baal itu selalu ya menuntut pengorbanan yang lebih lagi. Bahkan ketika mereka dipikir mencucurkan darah, maka Baal akan datang. Mereka mulai mengiris-iris ya daging mereka dengan pedang sehingga bercucuran darah. Ya, mereka mencoba melakukan pengorbanan, bahkan ya tidak jarang mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa Baal. Ya, karena mereka pikir itu akan menyenangkan Baal. Mereka mulai mengiris-ngiris daging mereka sendiri dengan pedang, saudara. Bercucuran darah sambil mereka terus berteriak memanggil Baal itu. Tetapi dikatakan darah sudah bercucuran, saudara. Ya, darah mereka itu sudah bercucuran, ya, tetapi Baal tidak menjawab. Ya, dan dikatakan di sana sesudah lewat tengah hari mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Perhatikan, saudara, ya, walaupun nabi-nabi itu berseru-seru dengan sangat keras, bahkan mereka sudah memotong-motong daging mereka sendiri sampai sudah bercucuran darah, ternyata Baal tidak menjawab. Walaupun nabi-nabi juga itu akhirnya sudah sampai kerasukan sampai sore, saudara. Akhirnya ya yang masuk kepada mereka bukanlah roh Tuhan, tapi roh jahat, ya roh setan, sehingga mereka semua kerasukan, dikatakan di sana. Dari pagi, saudara, mereka memanggil sampai siang sampai sore mereka semua kerasukan, ya, tetapi dikatakan di sana apa? Sampai sore sudah kerasukan, tidak ada yang menjawab mereka. Allah mereka Baal yang mereka anggap sebagai Allah, ya, tidak menjawab mereka. Bahkan ilah-ilah yang mereka sembah itu ya juga tidak menjawab mereka. Saudara, hati-hati, mungkin kita ini pernah tergoda untuk mengikuti ya sesuatu yang bukan Allah, tetapi berhala. Mungkin itu kayu, batu, patung, atau apapun yang palsu. Jangan sampai membuat kita akhirnya ya
tidak lagi peduli kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Allah ya, karena kekuasaan, status atau apapun materi yang kita kejar sehingga menyebabkan kita datang ke Allah-Allah lain ya yang bukan Tuhan, Saudara. Tetapi ya justru ketika kita sedang berada di dalam masa-masa kritis ya, di dalam masa-masa sukar, berserulah kepada Tuhan, jangan berseru kepada Allah-Allah yang lain ya. Saya dulu, Saudara, pernah ya mendengar ada seorang, karena dia ingin mendapatkan jabatan ya, dia pergi untuk menyembah ya di Laut Selatan sana, di pantai ya Laut Selatan, untuk mendapatkan jabatan. Apa yang dia peroleh bukan jabatan tetapi kejatuhan. Setelah itu jabatannya hilang, Saudara. Bahkan apa yang dialami, Saudara, sesuatu yang sangat tragis ya, dia bahkan harus dipenjara. Saudara ya, jangan pernah bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Jangan bermain-main dengan ya Allah, jangan mendukakan hati Tuhan. Kalau kita sampai percaya kepada berhala lebih daripada Tuhan, maka kita akan menanggung semua resikonya. Ayat 30 di sana dikatakan, 1 Raja-Raja 18, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat padaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu ya. 12 batu, kenapa 12? Menurut jumlah suku keturunan Yakub Israel ya. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas ya kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ya Saudara, jadi lucu ya, Elia itu dia kan mau naruh korban di atas kayu, lalu dia akan memanggil nama Tuhan supaya api turun membakar. Tapi ya bukan disuruh siram bensin, justru suruh siram air. Semua kayu-kayu itu dan korbannya suruh siram dengan air. 3 kali mereka menyiram dengan air di atas kayu itu. Ya otomatis kan kayunya menjadi basah. Sehingga bagaimana mungkin api bisa membakar. Tapi ya ketika Tuhan yang melakukan itu, maka ya pasti Tuhan juga yang akan melakukan mujizatnya, Saudara. Dan kita lihat di sini memang diperlukan keberanian serta iman untuk membuat mezbah ini dan membakar ya korban bakaran di atasnya. Kalau Elia tidak punya iman yang teguh kepada Tuhan, maka dia pasti tidak akan melakukan hal itu. Ya, dan dia membuat dengan 12 batu ya, dan ini tindakan ini tentu akan membuat sebagian orang dari bangsa Israel marah, karena hal itu merupakan pengingat ya mengenai perpecahan di antara suku-suku Israel, karena mereka sudah terbagi menjadi 2 kerajaan. Ya, walau 10 suku di utara menyebut diri mereka Israel, namun ini sebenarnya diberikan kepada ke-12 suku Israel secara keseluruhan. Ya, kita tahu ya suku di sebelah utara itu disebut ya adalah secara mereka menyebut diri mereka Israel, sementara yang selatan itu Yehuda. Tetapi ya Israel itu harusnya 12 suku walaupun sudah terpecah, Saudara. Dan Elia membuatnya itu dari 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Dan akhirnya, Saudara, Elia menyuruh menyiram dengan air. Ya harusnya tidak bisa menyala kalau disiram dengan air, kecuali dia bilang siram dengan bensin. Tapi kita lihat kuasa Tuhan. Ayat 36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi ya Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali.
Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat oleh api itu, saudara. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, bagaimana Tuhan tuh berkuasa. Hanya satu yang Elia katakan, Tuhan nyatakan kuasamu supaya bangsa ini bertobat. Nyatakan kuasamu agar mereka tahu bahwa engkaulah Allah yang sesungguhnya, bukan Baal. Ya, dia ingin menunjukkan kuasa Tuhan bukan untuk kehebatannya tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jangan pernah melakukan hal-hal ya yang sesuatu untuk tujuan kesombongan. Ya, mungkin banyak orang sekarang ya berdoa atau bernubuat demi kesombongan biar dibilang dia sakti. Tetapi Elia melakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Dia bilang, turunkanlah api agar bangsa ini tahu bahwa engkaulah Tuhan yang berkuasa. Bukan supaya orang tahu aku ini hebat, aku ini berkuasa, bisa turunkan api. Ya, tidak usah saudara, biarlah kita melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Elia berkata begitu, lalu turunlah api makan habis semua korban itu, padahal tadi sudah basah saudara ya. Bahkan air yang ada di parit itu pun habis dijilat oleh api itu, saudara. Ya, dikatakan di sana Tuhan turun ya ketika Elia berkata, jawablah aku Tuhan, engkaulah yang sanggup membuat hati bangsa ini bertobat. Lalu turunlah api memakan habis semua. 39 saudara dikatakan di sana. Jadi kita melihat ya, ketika itu Allah itu menurunkan api dari langit untuk Elia. Allah juga yang akan membantu kita saudara ketika kita ini punya pergumulan dalam hidup dan kita berkata, Tuhan biarlah ya saya ini Tuhan pulihkan, saya membutuhkan mujizat-Mu, ya biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat kehidupanku Tuhan. Mintalah sesuatu untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ya, agar orang melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang ajaib. Allah juga akan membantu kita untuk menyelesaikan ya apapun yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Ya, buktinya dalam kehidupan kita mungkin ya tidak sedramatis yang kita lihat Elia menantang bangsa itu dan minta api turun dari langit. Mungkin tidak sedramatis itu. Tetapi Tuhan akan membuat berbagai perlengkapan tersedia untuk kita dengan cara-cara yang ajaib untuk melakukan tujuan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menurunkan api saudara? Kenapa Elia datang menantang bangsa itu? Untuk tujuan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyuruh dia agar bangsa itu bertobat. Kalau kita ini disuruh Tuhan, maka Tuhan pun yang akan memperlengkapi dan mencukupi semuanya. Kenapa Elia berani melakukan? Karena dia mendengar Tuhan menyuruh. Terbukti juga saudara, ketika saya mendengar suara Tuhan untuk membangun sebuah sekolah Alkitab. Waktu itu secara manusia saya bilang sama suami, aduh ya bangun uang dari mana? Kita ini kok terlalu ya berani atau mungkin ini ambisi kita. Tapi Tuhan bilang ya itu kerinduanku. Kalau itu kerinduanku kamu gak usah takut, gak usah mikir. Aku yang akan mencukupi. Dan saudara kami melihat bagaimana bukti campur tangan Tuhan. Bahkan waktu itu sempat terpikir saya mau coba menolong Tuhan. Taruh nomor rekening di layar ya ketika mesbah doa lalu ngomong mari saudara menaburlah untuk pembangunan sekolah misi. Ya ketika saya mau melakukan itu Tuhan berkata dalam hati saya, ya kalau kamu mencoba mengandalkan manusia ya aku akan lepas tangan, tapi kalau kamu mengandalkan aku maka aku akan turun tangan. Saya bilang kepada suami, udah jangan taruh di layar nomor untuk pembangunan sekolah misi, kita berharap saja kepada Tuhan. Dan benar saudara, kami melihat dengan cara yang ajaib Tuhan itu mencukupi semua. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang akan berkarya, Tuhan yang akan berperkara. Kita gak perlu bikin proposal, gak perlu cari-cari dana, tapi berharap sungguh hanya kepada Tuhan. Maka kuasanya itu nyata bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mencari Dia. Ya api turun karena Tuhan yang menyuruh ya Elia untuk melakukan itu. Dan akhirnya ketika seluruh rakyat itu melihat ayat 39 kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 40 kata Elia kepada mereka,
tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Tadinya Ahab sudah menyembelih nabi-nabi aslinya Tuhan. Sekarang ya Elia menyembelih semua nabi-nabi palsu itu. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, "Pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran." Pada waktu itu bangsa ini kelaparan, kekeringan, tidak ada hujan. Tapi Elia bilang kepada Ahab, "Pulanglah, sudah terdengar bunyi hujan." Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali Elia suruh naik bujangnya lihat. Pada waktu yang ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, ada awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia, ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu luar biasa ajaib menyatakan kuasanya. Dan Elia itu dikatakan ya Ahab sudah pergi dengan keretanya. Elia lari, saudara. Elia itu lari 6 mil. Dia kembali ke kota untuk memberikan Ahab kesempatan terakhir untuk meninggalkan dosanya sebelum ia bergabung dengan Isabel di Yisrael. Tindakan Elia berlari juga memastikan bahwa cerita yang benar mengenai apa yang terjadi akan sampai ke Yisrael, saudara. Dan terbukti Tuhannya yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang benar, sementara Baal itu dewa yang palsu dan dia bukan Tuhan. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, saudara, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat malam ini anugerah-Mu turun atas kami, Engkau menyatakan kebenaran-Mu. Kami berdoa biarlah kami boleh senantiasa teguh berpegang pada firman Tuhan. Bapa, ajarkan kepada kami akan terus Tuhan yakin dan percaya, tidak ada keraguan, kebimbangan. Kami tidak akan mengalihkan pandangan kami kepada Allah-Allah lain, hanya kepada Tuhan saja kami percaya, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.